Kasih salam semuanya, salam sejahtera dari surga untuk kita semua, dan happy Sunday untuk semuanya. Dan kita baca firman Tuhan di kesempatan ini di Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal apa maupun aku. Oke, puji Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah bagaimana kita mengatasi atau menang atas kekecewaan. Kecewa itulah sifat yang selalu spontan muncul tatkala kita menghadapi berbagai hal yang tidak kita inginkan, kita dambakan. Kecewa dalam bahasa Alkitab atau Yunani sebagai kata skandaliso, itu artinya tersandung, marah bahkan, ya, putus asa, dan itu menyebabkan dosa kemurtatan atau meninggalkan Tuhan. Mengapa saudara firman ditulis dan dikatakan oleh Yesus ini masa transisi sebelum Yesus naik di atas Golgota atau disiksa dan dibunuh menjadi korban persembahan, maka murid-murid ini belum terima kuasa. Roh Kudus belum datang dalam diri mereka, sehingga mereka dalam masa transisi ini mereka begitu panik dan ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus sudah beritahu kepada mereka akan datang penolong yang lain. Nah, apa penyebab daripada mereka kecewa, saudaraku? Ada 4 penyebab orang menjadi kecewa. Penyebab pertama itu karena mereka dikucilkan atau dihina gitu. Dulu 2000 tahun yang lalu mereka dikucilkan, bahkan banyak yang menjadi martir. Tetapi saudara tahu, di saat itulah Tuhan mengingatkan duluan supaya mereka tidak bisa kalah, begitu ya. Jadi penyebab yang pertama itu mereka dikucilkan. Yang kedua, karena penganiayaan yang berat. Orang mengalami aniaya yang berat. Di sini mereka dianiaya, dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Ini Yahudi mengucilkan Yahudi, saudara, di zaman itu. Ada mereka dikucilkan di rumah ibadah, bahkan penganiayaan yang berat. Yang ketiga adalah karena orang-orang yang menganiaya tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal kebenaran. Itu membuat terjadi kekecewaan yang besar. Dan yang keempat adalah terjadi kontras antara janji Tuhan tentang kerajaan Mesias, yaitu kerajaan damai sejahtera, tak terpenuhi. Kenapa? Karena orang-orang ini, yang murid-murid ini, notabene hanya nelayan biasa, orang-orang akar rumput, rakyat jelata gitu. Jadi strategi ini mengajar kita bahwa Tuhan mencari orang-orang yang biasa-biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mengapa? Karena orang biasa mudah dimuridkan, mudah diajar. Seperti itu. Jadi kita ini dibawa Tuhan dalam kemampuan yang sekarang saya lihat kayak di Komal ini, di room ini. Ini orang-orang biasa di Sabah yang punya kerinduan yang besar dalam kekurangan yang ada, tapi terus mengasihi Tuhan, mau beribadah, mau cinta Tuhan. Memang ada hal yang lain lagi, harapan yang tertunda dalam kitab Amsal. Ya, apa yang kita rindukan gak tercapai, kecewa berat gitu. Bahkan bisa kecewa kepada teman-teman kita, kecewa pada alat yang ada. Ya tadi ya, Pak Dian, aduh kenapa nggak bunyi nih soundcar ini? Ya, udah pakai gitar aja. Ya, thank you. Jadi apa? Udah. Jadi kenapa ya saya gini? Kecewa muncul, saudara. Apa yang kita persiapkan? Makanya saya itu kalau siaran begini biasa sudah download lagu duluan, taruh di tablet ya, supaya tidak gangguan dua signal. Kalau dari YouTube langsung, dengan TikTok berat dia pikulnya tuh, signal itu berat. Jadi dia gangguan, pluk ya sudah tarik pada. Kalau saya download duluan, udah tarik tablet gitu.
supaya jangan kecewa kan begitu. Aduh, kesal nih udah ini, wah gitu ya. Nah itu, jadi penyebab kita kecewa. Oke. Nah sekarang bagaimana solusinya menghadapi keadaan seperti ini? Ya, solusi yang pertama supaya jangan kecewa, persiapkan diri kita semaksimal mungkin. Orang tanpa latihan, tanpa mempersiapkan diri, dia tidak akan bisa mengatasi kekecewaannya. Biasa orang kecewa berat itu karena dia tidak mengerti apa-apa. Nah kan Tuhan Yesus berkata bahwa akan datang waktunya kamu akan dikucilkan. Tapi jangan kecewa ya. Karena murid-murid persiapkan diri. Cara bagaimana mereka persiapkan diri? Pertama, mereka sudah dimuridkan 3,5 tahun. Yang kedua, mereka disuruh menanti, diperlengkapi dengan kekuasaan Maha Tinggi, saudara. Urapan Tuhan akan datang di saat hari raya Pentakosta. Diurapi Tuhan melimpah-limpah. Ya, sama seperti orang mabuk, saudaraku. Maka orang diurapi Tuhan miripnya orang mabuk, kesempoyongan, saudaraku. Tapi jangan heran kalau dia sekali ngomong itu mujizat jadi, saudaraku. Ya, saya sering dulu ya tahun-tahun 80-an itu bertemu yang 80-an, 90-an bertemu dengan Maurice Cerullo. Beliau biasa bikin seminar di Jakarta atau di Surabaya, saya datang ikut. Urapan itu dahsyat banget gitu, kekuatan Tuhan. Jadi supaya jangan kecewa, kita mesti diurapi oleh Tuhan. Murid-murid ini orang lain biasa yang sudah menyangkal Tuhan, yang lari dari kayu salib, yang tidur zaman Getsemani nggak pernah berdoa. Diurapi Tuhan di kamar Lot, dan mereka tampil gagah perkasa. Jadi kecewa itu hilang. Jadi kalau kita nggak mau kecewa, harus diurapi Tuhan. Amin. Kalau nggak diurapi Tuhan, kuatnya apa? Kan? Kita nyanyikan tadi, bukan dengan kuat dan gagah, tapi roh, kata Tuhan. Tuhan beserta kita, saudara. Itu kekuatan kita di situ. Kekuatan saya, hamba Tuhan, di situ. Melewati banyak hal, memungkinkan bisa kecewa, nggak usah kecewa ngapain gitu. Ya kan? Kita perlu maju terus dalam Tuhan, tapi harus punya waktu diurapi Tuhan. Ya, kita bisa lihat mobile live terus nggak apa-apa, itu pelayanan yang Tuhan berikan dan kita lakukan sedang komitmen kita. Tapi jangan lupa harus ada doa pribadi, doa mencari wajah Tuhan. Itu penting, kita diurapi, dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah kenal Tuhan bagus-bagus. Dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31, 32, 33. Dia berkata begini, tentara setan akan muncul, tapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Setan selalu punya ikhtiar, menghentikan, menggagalkan, membinasakan, membunuh, mencuri. Itu setan punya ikhtiar. Dari zaman Adam sampai hari ini bahkan terus dilakukan itu. Dia mau mencuri damai, mencuri perhatian kita, menggoda kita, menekan kita, mengintimidasi, bikin sakit, bikin miskin, bikin susah. Itu setan punya kerja. Tapi jangan lupa, Tuhan mengurapi kita dengan urapan yang besar. Dan Tuhan berfirman kepada kita, kenal Tuhan Allahmu. Kita belajar mengenal Tuhan. Itu penting, saudara. Yang pertama tadi menyiapkan diri sedini mungkin. Yang kedua diurapi. Yang ketiga kenal Tuhan. Yesus berkata, aku sudah mengenal dunia ini. Karena itu kamu mengalahkan dunia. Tuhan memberi mereka kekuatan besar. Kenali Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Ya, nah ini. Yang keempat adalah bersatu, kesatuan. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Kamu bersatu. Ya, kesatuan. Saya lihat di WKS ini luar biasa nih. Bertahan, saya lihat ya. Wah, luar biasa ya. Setia. Kakak Rida, Kakak Esle ya. Bapak Eo, wah luar biasa ya. Teman-teman yang lain. Dengan seragam biru-birunya mantap tampil, bersatu padu. Dalam kesatuan inilah kita kuat.
Sebab tanpa kita bersatu nggak bisa buat apa-apa. Orang boleh hebat sendiri, tetap nanti dia capek sendiri, lemah sendiri, dan langsung dia bilang,